Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera untuk beraktivitas di hari ini di dalam kekuatan anugerah-Nya. Senang sekali saya menemui Bapak Ibu dan saudara sekalian dan mengajak untuk membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai 16. Semoga menjadi panduan bagi kita sekalian untuk berjalan bersama Tuhan. Yohanes 20 ayat 14 sampai 16 demikian. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. "Mengapa engkau menangis?" Saudara-saudaraku, apa yang akan kita katakan seandainya kita berada pada posisi Maria, ikut ke kubur ziarah atau membawa bunga, lalu jenazah yang akan kita kunjungi sudah tidak ada? Pastinya kita akan berpikir seperti Maria, ia dicuri atau dipindahkan orang tanpa sepengetahuan kita. Itulah sebabnya Maria menangis, sebab memikirkan apa lagi yang akan terjadi dengan jenazah guru yang dikasihinya. Sebab kita bisa berempati dengan Maria, sebab Maria tahu persis di mana ia dikuburkan. Ia juga melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan mengalami penderitaan sebelum ia akhirnya digantung di atas kayu salib dan menyerahkan nyawanya. Maria yang sedang lupa terhadap perkataan yang pernah Yesus katakan, bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga. Maria lupa semuanya itu. Begitu sampai di kubur, ia tak menyaksikan apa yang seharusnya ia akan lihat. Ia memprediksi akan menyaksikan mayat Yesus yang terkubur itu, yang sudah membusuk barangkali. Tetapi ternyata ia tak menemukan mayat di sana. Setelah bangkit dari kematian, Tuhan Yesus memang menampakkan diri kepada para murid-muridnya dalam berbagai kesempatan. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang selama kurun waktu 40 hari. Kisah Rasul pasal 1 ayat 3. Setelah kebangkitannya, Yesus tidak langsung naik ke sorga, tetapi ia masih ada di bumi selama 40 hari. Dan di sanalah ia menghabiskan waktu untuk berkali-kali menampakkan diri kepada para murid dan juga kepada orang lain supaya percaya bahwa benar ia Tuhan yang sudah bangkit. Penampakan Yesus terutama ditujukan kepada murid-muridnya dan orang yang percaya kepadanya. Walau memang di dalam beberapa kasus kita menemui bahwa Yesus juga menampakkan dirinya kepada orang yang belum percaya, misalnya Yakobus, yang tujuan penampakannya selain untuk menunjukkan bahwa ia telah bangkit dari kematian dan hidup selamanya, juga untuk menguatkan para muridnya, menghibur para muridnya yang tidak lama lagi akan ditinggalkan selamanya ketika ia kembali ke sorga. Selain itu juga memberi penghiburan khusus kepada manusia, kepada murid yang sedang berduka. Penampakan Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena inilah yang pertama. Saksi pertama dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah Maria Magdalena menurut Markus pasal 16 ayat 9. Tuhan Yesus pertama kali menunjukkan kebangkitannya kepada Maria Magdalena. Saudara sekalian, seorang perempuan yang begitu berani, yang berasal dari Magdala, yang rela pagi-pagi hari datang ke kubur hanya untuk menunjukkan dan mewujudkan kerinduannya untuk bertemu dengan Yesus sang guru yang ia kasihi. Sebab Maria juga telah mengalami kasih Yesus sebelum ia mati. Sebab dirinya pernah menderita gangguan
roh jahat. Dan Injil itu menyampaikan kepada kita bahwa ia disembuhkan oleh Yesus Kristus setelah mengusir 7 roh jahat dari dalam dirinya. Dan setelah dibebaskan dari roh jahat itu, Maria Magdalena setia mengikuti Yesus hingga kematiannya. Selama dalam pelayanan, Maria juga berkali-kali ikut, bahkan setia untuk menjadi muridnya. Maria Magdalena juga merupakan salah satu saksi dari penyaliban yang keji dan kematian Tuhan Yesus. Dan ia tahu persis bagaimana menderita sang guru yang ia kasihi. Menarik saudara sekalian bahwa perempuan adalah saksi pertama dari kebangkitan Kristus. Sebab pada masa itu selain wanita kurang dihargai, kesaksian wanita juga dianggap lemah. Tetapi Yesus menghargai dan menghormati wanita, bahkan wanita sederhana sekalipun, seperti Maria Magdalena, dan menjadikannya sebagai saksi pertama dari kebangkitannya. Kesaksian Maria Magdalena dalam mengikuti Yesus dan melayani Tuhan Yesus, bahkan setia sampai penyaliban kematian Kristus, serta kerinduannya untuk bertemu mayat Yesus memberinya sebuah kehormatan sebagai saksi pertama dari kebangkitannya. Namun saat Yesus bangkit, tangis dan air mata begitu menguasai Maria Magdalena. Ketika sampai di kubur, ia tak menemukan jenazah Yesus, sehingga ia tak dapat merasakan kuasa Yesus saat memperkenalkan dirinya. Ia gagal mengenali Yesus saat itu, karena ia begitu dikuasai oleh tangisannya, penderitaannya, dan mungkin sekali kekecewaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan, kesedihan, sakit penyakit, dan pergumulan hidup seringkali menguasai hidup manusia, sehingga gagal mengingat, mendengar, dan mengalami kuasa Tuhan yang besar. Sesungguhnya Tuhan Yesus juga tak berubah, seperti memberi perhatian kepada Maria Magdalena. Mengapa menangis? Mengapa berduka? Mengapa kecewa? Ia juga senantiasa berharap kita datang padanya dalam segala persoalan kita. Ia meminta untuk kita datang padanya membawa apa yang sedang kita rasakan dengan jujur. Pertanyaannya kepada Maria sesungguhnya juga selalu ditujukan pada kita. Akan apa yang terjadi dengan dirimu? Ada apa yang sedang terjadi? Sampaikan padaku, maka aku akan menyatakan kekuasaanku kepadamu. Yesus sudah mengalahkan maut. Ia pokok kemenangan kita menghadapi segala persoalan kita. Maka datang padanya dengan setulus hati, bercerita menyampaikan apa yang sedang kita alami, agar ia memberikan kelegaan yang kita perlukan. Yesus selalu bertanya, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau gusar? Mengapa engkau susah hati? Saudara sekalian, pilihlah untuk selalu berseru dan bersandar padanya, agar kita memperoleh kelegaan dan jalan keluar dari apa yang kita hadapi. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau sudah bangkit sebagai pokok keselamatan kami, sebagai pokok kemenangan kami. Bagi kami yang percaya kepadamu, kemenanganmu adalah kemenangan kami juga untuk melawan kuasa dosa. Bapa di sorga, kami tak dapat menyembunyikan diri di hadapan-Mu. Ketakutan, keraguan, kesakitan, kekecewaan, dan berbagai-bagai pergumulan hidup kami seringkali menguasai hidup kami, sehingga kami tidak begitu jelas melihat, merasakan, dan mendengar suara Tuhan yang selalu bertanya kepada kami, ada apa dengan dirimu? Biarkanlah pagi ini kami diingatkan kembali untuk selalu datang kepadamu ya Bapa, dalam segala persoalan yang kami hadapi, agar kami dapat memperoleh kekuatan, penghiburan, jalan keluar, kelegaan di dalam tawaran yang diberikan Yesus Kristus. Terima kasih karena Engkau selalu melihat apa yang sedang terjadi atas hidup kami dan selalu peduli akan pergumulan hidup kami. Karena itu Bapa, kami serahkan diri dalam tangan-Mu pada pagi ini sebelum kami menjalani kehidupan kami. Tuhan, pimpinlah kami supaya segala sesuatu yang kami lakukan hari ini berkenan kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa seluruh pendengar renungan pagi yang menghadapi berbagai-bagai persoalan hidup. Kunjungilah mereka ya Bapa, sayangilah mereka.
Berilah mereka jalan keluar. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Mereka yang bergumul dengan berbagai persoalan hidup, berilah jalan keluar. Mereka yang berduka, Tuhan hiburkan, agar mereka memperoleh kedamaian sejati di dalam Engkau, dan memperoleh jalan keluar dari setiap pergumulan hidup mereka. Bapa, terima kasih banyak. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu, sertai dan pimpinlah kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.